Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis mengenai kritik matan hadis. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kisah Mayori sebagai pemateri, yang kedua ada Jihan Sabrina Satelin sebagai pemateri, lalu ada Muhammad Faiz Zuhri sebagai pemateri, lalu ada Cynthia Ramadhani sebagai pemateri, dan yang terakhir saya sendiri Raka Abdi sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama itu kritik matan dengan melihat kualitas sanad. Yang kedua itu kritik matan dengan melihat susunan lafal berbagai matan semakna. Dan yang terakhir ada kritik matan dengan melihat kandungan maknanya. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari apa itu kritik matan dengan melihat kualitas sanad? Kalau belum, mari kita belajar bersama ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kritik matan dengan melihat kualitas sanad. Pada teknik ini, apabila terjadi perbedaan antara versi tulisan dan versi lisan, para ulama lebih memilih versi tulisan karena dianggap lebih kuat atau ahfaz. Kemudian, untuk meneliti hadis diperlukan sebuah acuan, yaitu acuan yang digunakan untuk meneliti kesohihan hadis. Bila hadis yang diteliti bukanlah hadis yang mutawatir gitu. Oke, unsur-unsur hadis dikatakan sahih apabila memenuhi 3 syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama, hadis itu sanadnya harus bersambung ya. Sanad bersambung itu dimulai dari Mukharij sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para periwayatnya itu harus memiliki sifat yang adil dan dobit. Adil itu mampu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, yang ketiga itu hadis harus sanad dan matannya itu tidak boleh cacat, tidak boleh janggal ya. Berarti harus jelas. Dari ketiga kaidah di atas, ada yang berhubungan dengan sanad dan ada pula yang berhubungan dengan matan. Yang berhubungan dengan sanad yaitu 1. Sanad bersambung. 2. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil. 3. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dobit. 4. Sanad hadis itu terhindar dari kejanggalan. 5. Sanad hadis itu terhindar dari cacat atau ilat. Yang berhubungan dengan matan. 1. Terhindar dari kejanggalan. 2. Terhindar dari cacat atau ilat. Yang kedua, kritik matan dengan melihat susunan lafal berbagai matan semakna. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan lafal matan hadis yang semakna adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Akibat dari perbedaan lafal itu adalah yang pertama, metode muqaronah atau perbandingan. Yang kedua, ziyadah, idraj, dan lain-lain. Ziyadah artinya tambahan. Kritik matan melihat dari segi kandungannya. Pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber pertama atau utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, baik yang usul maupun yang furu'. Maka Al-Quran haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. B. Kritik matan juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan hadis-hadis yang satu tema namun berbeda sanadnya. Salah satu langkah yang ditempuh para muhaddisin untuk penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis.
atau nama lainnya yaitu Asbabul Wurud al-Hadis. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek, yaitu struktur bahasa, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis menggambarkan bahasa kenabian atau tidak, dan menelusuri makna kata pada matan hadis. Secara bahasa atau secara etimologi, ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata makna, yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Secara terminologi, ilmu ma'ani al-hadis ialah ilmu yang bahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Dalam meneliti kandungan hadis, itu ada dua caranya, yaitu pertama membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan. Setelah susunan lafal matan hadis tersebut diteliti, maka langkah selanjutnya adalah meneliti kandungan matan. Untuk itu harus dikumpulkan hadis-hadis yang satu tema atau satu topik, yang sama akan diteliti kualitas matannya. Maka perlu dilakukan tahrijul hadis bil maudhu. Jika ada matan lain yang bertopik sama, maka sanadnya harus diteliti terlebih dahulu. Setelah itu, apabila sanadnya mudah dinyatakan menisyarat, maka kegiatan muqaranah ini dilakukan. Jika kandungan matan hadis yang diperbandingkan sama, maka dapat dikatakan penelitian telah berakhir. Tetapi dalam praktek kegiatan biasanya masih dilanjutkan dengan syarah-syarah hadis tersebut. Jika kandungan matan yang diteliti sejalan juga dengan dalil-dalil yang lebih kuat, minimal tidak bertentangan, maka dapat dikatakan penelitian telah selesai. Dua, yaitu membandingkan kandungan hadis yang tidak sejalan atau bertentangan. Sesungguhnya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sesama hadis Nabi lainnya, karena keduanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kenyataannya ada sejumlah hadis yang tampak bertentangan atau tidak sejalan. Jika demikian, pasti ada sesuatu yang meletar belakanginya. Dalam menyebut kandungan matan hadis yang tampak bertentangan itu, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah mukhtalifatul hadis, sebagian lainnya menyebutnya mukhalafatul hadis, dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan at-ta'arud. Ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan satu sama lain harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Dalam hal ini Asy-Syafi'i memberi gambaran bahwa mungkin saja matan hadis yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk. Yang pertama, matan yang satu bersifat global dan matan yang lainnya itu bersifat rinci atau mufassar. Yang kedua, mungkin yang satu bersifat umum atau am dan yang lain bersifat khusus atau khas. Atau yang ketiga, mungkin matan yang satu bersifat penghapus atau an-nasih dan yang lainnya sebagai yang dihapus atau mansuh. Atau kedua-duanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.